Perkenalkan, saya Agustinus Tampu-Bolon, asal kreator game saya adalah dari kota Bandung. Hari ini saya akan memperkenalkan sebuah board game hasil karya saya sendiri berjudul Misteri Si Gemuang. Board game ini adalah hasil pengembangan kerjasama bersama dengan Ekraf dan juga apiboardgame.id yang sudah dilakukan dalam beberapa waktu. Oleh karena itu, mari kita lihat apa dan bagaimana cara mainnya. Selamat datang di Misteri Si Gemuang. Board game ini terdiri dari 7 komponen, yaitu adalah papan dari si gemuangnya, kemudian ada 45 dari rumah warga, ada 9 rumah pemain, dan juga ada 8 kartu ritual, dan juga ada token ritual, dan kemudian ada token si gemuang, dan juga ada token sesajen. Untuk set awal dari permainan Misteri Si Gemuang ini diatur sedemikian rupa. Permainan ini dicoba untuk 4 orang pemain, yaitu yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di set awalnya, kita akan membuka 4 dari 45 kartu warga ini menjadi 9 dengan urutan 3x3. Kemudian kita juga meletakkan token-token sisanya seperti ritual, si gemuang, dan juga sesajen, serta papan si gemuang ini di kiri kanan pemain. Nah, untuk awalnya kita akan bagikan 2 dari 8 rumah pemain ini kepada masing-masing pemain. Misalnya saya pemain pertama, saya mendapatkan 2, pemain yang kedua mendapatkan 2, pemain ketiga dan keempat masing-masing semuanya berjumlah 2. Kemudian juga dibagikan kartu ritual secara acak juga kepada masing-masing pemain. Nah, ketika saya mendapatkan kartu ritual ini, saya harus mencocokkan sebagai pemain dengan kartu ritual yang saya dengan kartu rumah pemain yang saya miliki. Misalnya di sini ritual doa, di sini pun harus ritual doa. Ritual si baso, nah ini adalah lengkap. Maka nanti untuk sesi berikutnya saya hanya akan menukarkan antar pemain. Saya memberikan kartu ritual saya kepada pemain 2, pemain yang kedua juga akan menyerahkan sisanya yang tidak cocok kepada pemain yang lain dan saling bertukar sehingga sampai nanti lengkap dalam satu posisi yang lengkap. Nah, ketika sudah lengkap, maka permainan akan segera dimulai. Namun di awal mereka harus menutup rumah pemain ini dan juga ritualnya. Karena nanti ada di antara kita itu yang menjadi si gemuangnya atau yang menjadi hantunya, sehingga nanti di akhir maka kita akan menebak siapa yang menjadi si gemuang atau yang memiliki kartu ini. Nah, di sini dalam konteks seperti ini maka yang memiliki itu adalah pemain yang kedua. Permainan diawali dengan menentukan siapa yang paling terakhir melihat hantu atau yang pernah punya pengalaman dengan hantu atau pernah punya mimpi dengan hantu. Misalnya kalau saya yang paling dekat dengan kondisi tersebut, maka saya yang memulai permainan ini. Nah, ketika saya memulai permainan ini, maka permainan berikutnya akan dimainkan searah jarum jam saja. Kemudian ketika saya melihat kartu saya akan membutuhkan beberapa sesajen di dalam kartu-kartu ini untuk nanti menangkal si gemuangnya dengan adanya kartu-kartu ritual yang mendukung untuk mencegah atau mengusir si gemuang. Cara bermainnya adalah pemain pertama akan mengambil satu kartu. Nah, ketika dia mendapatkan rumah petani dengan adanya ambil satu sesajen jarango, maka saya menyesuaikan di sini ada jarango. Maka saya ambil jarango di sini dan kemudian ini menjadi milik saya yang akan saya akan tunggu sampai nanti selesai memenuhi seluruh komponen yang ada di dalam kartu pemain ini. Kemudian ini diletakkan di sampingnya dan diambil lagi dari deck yang rumah warga dan dibiarkan lagi kondisinya seperti ini. Nah, pemain yang berikutnya juga sama, akan mengambil satu kartu misalnya rumah kepala adat. Maka dia akan ambil satu token ritual secara acak di deck. Maka ritual ini akan diambil secara acak dan ini akan dikembalikan dan dia akan melihat apakah dia dapat tarik tortor, maka dia akan lihat di kartu ritualnya adakah tarik tortor, tidak ada. Ini juga tidak ada, maka dia bisa menyimpannya di sini. Tapi kalau misalnya dia menyimpan ini, hati-hati karena di akhir permainan akan berkurang 1 poin nilainya dan kalau bisa ini dikembalikan saja. Nah, kedua adalah dia juga harus, yang pemain ketiga adalah pemain yang akan mengambil untuk sesi yang ketiga. Dia akan mengambil ini dan ini adalah si gemuang. Berarti ini adalah kartu hantu. Kalau ada kartu hantu, maka si pemain harus membuka kartu rumahnya dan pemain yang lain akan melihat apa yang dimiliki oleh si orang tersebut atau pemain ketiga tersebut. Dan ini harus sama. Kalau ini ritual adat, di sini juga harus ritual adat. Oke, kemudian ini dikembalikan lagi dan kalau sudah terkena si gemuang, maka di sini harus diletakkan si gemuangnya dan ini dituliskan kembali di sini. Hati-hati jangan sampai semua di dalam rumah ini harus terkena si gemuang. Kalau misalnya di sini sudah terkena si gemuang dan pemain ini mengambil lagi si gemuang, maka si gemuang itu harus diletakkan di sini. Nah, jangan sampai si gemuang ini sampai ke angka 8 karena si gemuang ini akan menghabiskan dan menghancurkan yang menandakan akhirnya permainan ini. Kemudian pemain yang keempat dia akan mengambil satu kartu. Nah, di sini dia dapat rumah petani, ambil sesajen, pilih salah satu antara daun sirih, jeruk, dan jarango. Maka dia juga mengambil daun sirih, tapi dia bisa melihat dari sini apa yang dia miliki. Jarango, atau juga jeruk purut. Maka dia akan ambil jeruk purut saja karena sudah ada sesuai. Tapi ini tetap dalam kondisi tertutup. Nah, begitu juga langsung diletakkan lagi. Demikianlah permainan ini dimainkan secara full sampai ini nanti habis, tersisa misalnya sudah tersisa 1 atau 2 atau 3, bisa saja seperti itu, atau bahkan sampai habis ini harus terbuka semua karena kartu yang sudah terbuka tidak bisa dikembalikan lagi di deck. Nah, untuk kemenangannya adalah ditentukan dari dimana setiap pemain berhasil mengumpulkan 4 sesajen di dalam rumahnya ataupun dua-duanya bisa saja itu terjadi. Tapi termasuk juga di dalam ritual doa, misalnya mantra air itu juga terpenuhi semuanya lengkap, itu bisa jadi akhir dari permainannya dan tanda kemenangan. Termasuk juga di mana setiap pemain gagal untuk mencegah si gemuang ini sampai ke angka 8. Kalau ini sudah terpenuhi maka berakhir sudah permainan ini.